Oke, yang nomor 3. Tadi ya, tapi ya. 3D, Bu. Oke, 3D. Fungsi fx-nya adalah apa berarti? X plus 1 ya, per apa tuh? X plus 1 per X kuadrat plus 8. Plus 8. Oke. Ditanya adalah interval fungsi naik dan fungsi turun. Atau pemonotonan fungsi gitu ya. Oke. Maka teman-teman kita kalau dapat fungsi pecahan berarti kita harus mengingat turunan fungsi pecahan, oke? Jadi ini diturunkan pakai rumus fungsi pecahan. Jadi dia adalah f aksen x menjadi u aksen dikali p min p aksen dikali u dibagi p kuadrat. Ingat ya? Pokoknya harus diingat lagi. Nah, kita kerjakan satu-satu dulu. U-nya itu yang mana? Yang dari atas ya. X plus 1. Nah, diturunkan. U aksennya sama dengan berapa nih? Cyril. Kalau U-nya adalah X plus 1, maka U aksennya? Satu doang, bukan? Satu, betul. Kemudian kalau V-nya adalah X kuadrat plus 8, V aksennya apa sih? 2X. 2X. Oke, nah kemudian jangan lupa ini dikalikan mengulang gitu ya. Saya dapat ini. Aksen sama nggak aksen. Nah, kemudian kita dapat F aksen X jadinya adalah 1 dikali 2 1 dikali X kuadrat plus 8 dikurangi reaksinya adalah 2X dikali sama X plus 1 dibagi P kuadrat berarti X kuadrat plus 8 dipangkatin 2 gitu ya. Cyril, yuk sederhanakan pembilangnya jadinya apa nih? X pangkat 2 tambah 8. Tambah 8. Min 2X, pangkat 2. X pangkat 2, terus? Min 2X. Min 2X dibagi, ini biarin aja ya. X kuadrat ditambah 8 pangkat 2. Oke. Nah, pembilangnya masih bisa sederhanakan lagi, Cyril. Yang kuadrat sama kuadrat ya, jadinya apa? Min X kuadrat. Min 2X. Min tambah 8. Oke. Jadi X kuadrat ditambah 8 pangkat 2. Nah, ini adalah F aksen X-nya. Nah, kemudian kita mau cari interval fungsi naik dan fungsi turun. Syarat fungsi naik. Syarat fungsi naik itu syaratnya apa ya, Aron? Aron. Ya, Bu. Oke, syarat fungsinya naik jika apa? Fungsi kita akan naik nih. Akan naik. Nah, syaratnya ini Bu, apa? F aksen X lebih besar dari 0. Oke, nah F aksen itu gradien ya. Gradiennya positif. Nah, sambil diingat ya. Oke. F aksen kita udah dapat ya, udah kita masukkan min 2x min x kuadrat min 2x plus 8 dibagi x kuadrat plus 8 pangkat 2, dia harus besar dari 0. Nah, sekarang kita menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Oke. Nah, William, kalau dapat pertidaksamaan pecahan seperti ini, gimana cara menyelesaikannya, William? Halo, Bu. Ya, gimana cara menyelesaikannya? Diapakan? Difaktorkan, Bu. Difaktorkan, oke. Saya tulis.
faktorkan. Nah, sekarang kita faktorkan menjadi, ini min-nya dikeluarkan dulu ya Will ya. X kuadrat ini jadi plus ya, plus 2x ini jadi min. Supaya gampang ya. Nah, ini karena kuadrat kita pecah nih. Jadi x kuadrat plus 8 sama x kuadrat plus 8. Nah, sekarang kita faktorkan nih Will. X kuadrat plus 2x min 8 difaktorkan jadi apa Will? Apa ya? Kamu cari min 2 sama 4 kali. min 2 sama 4 plus ya. X min 2 sama x plus 4. Supaya plus 2 ya. Oke, betul. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, x kuadrat plus 8 bisa difaktorkan nggak, Will? X kuadrat ditambah 8, bisa difaktorkan nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa, ini tidak bisa difaktorkan. Alasannya apa, Will? Nggak bisa difaktorin. Dia nggak ada yang bisa dikali terus jadi 8 terus dikurangin jadi 0 kali. Karena di sini plus. Kalau ini min bisa, oke? Ya, jadi karena ini plus jadi dia nggak bisa di. Ya udah, berarti kita hanya dapat dari pembilang aja. Nah, kita ambil satu-satu nih. X min 2 kita sama dengan kan 0, dari sini X ketemu 2. Terus X plus 4 sama dengan 0, dari sini kita dapat X-nya adalah min 4. Nah, kemudian dari 2X ini kita masukkan ke garis bilangan. Gimana tepatnya ya? Jadi di sini ya. Daripada pindah 4 pasti nanti susah lagi dia. Nah, masukkan ke garis bilangan. Bikin garis bilangan. Urutkan yang kecil min 4, sebelah kiri yang besar di. Oke, nah kita punya 3 wilayah ya. Karena nggak ada yang kembar ya, jadi nggak bikin cabang. Oke, dari 3 wilayah ini kita ambil angka-angka di wilayahnya ya. Di sini berarti min 5 nih. Warnanya gelap. Saya bikin yang terang biar beda. Ini min 5. Kemudian di sini 0, di sini 3. Nah, William, ini kan gradien ya. Kita mau menentukan plus minus gradiennya nih. Mau pakai yang mana? Angka berapa? Min 5 atau 0 atau 3? Salah aja. Oke. Substitusinya kemana? Substitusi ke? F aksen X. F aksen. Jadi kita mencari F aksen 0. Nah, jadi 0 min 0 plus 8 ya. Dibagi 8 kuadrat ya, Will. Nah, positif ya jadinya ya, 8. Positif, berarti ini plus. Ini min, ini min. Bu, yang bawah kenapa nggak dipakai? Nah, ini udah dipakai nih. Di sini kan. Nah, kalau sudah ketemu min plusnya ya udah, itu tandanya kita udah dapat nih. Ini min itu artinya grafik kita turun, plus itu naik, min lagi turun. Nah, ya sudah, kita tinggal bikin simpulannya. Jadi, grafik akan naik pada interval. Di mana naik? Yang plus. Oke, karena plus itu diapit oleh angka min 4 dan 2, berarti kita tulis min 4 kurang dari X kurang dari 2. Nah, interval turunnya gimana, Leo? Grafik akan turun. Pakai min 5 sama 3 ya? Min 5 sama 3. Tulisnya gimana? X lebih besar. Kalau di kiri kurang dari, kalau di kanan lebih dari. Oh iya. Jadi X X-nya kurang dari ya. Kurang dari berapa? kurang dari min 4.
Min 4, atau jangan lupa ya, kalau ada 2 daerah, berarti Lebih kita besar pakai dari atau. 2. Oke, lebih besar dari 2. Oke, sudah jadi. Apakah jelas teman-teman? Silahkan yang belum paham, boleh bertanya. Saya mau nanya, Bu. Boleh, kalau via yang mana? Kan yang 1/8 itu plus kan, Bu. Jadi apa di situnya plus. Itu gara-gara emang itunya plus atau dimasukin ke F apa? Iya, F kita aksen ngitung. X Jadi besar dari nolnya kita hitung ke F aksen, ternyata dapatnya 1/8. Oh, 1/8 itu plus, berarti kita taruh plus di antara min 4 sampai 2. Plus ya, oke? Jadi langsung lihat plus atau minus saja, Bu. Bukan angkanya ya, bukan angkanya. Angkanya mau 1/5, mau 1/7. Terserah, yang penting positif gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi kan? Sudah paham ya? Alen, jelas ya untuk soal ini? Oke, sekarang kita kembali lagi ke, sudah dicatat ya teman-teman? Tapi sudah? Ini ya, sudah? Oke, kita kembali ke modul kita. Nah, berarti saya menyisakan satu soal nih ya, yang untuk pecahan ya. Silahkan dicoba dikerjakan yang 3E. Buat latihan mandiri ya. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 4. Nomor 4, saya tulis dulu di sini. Minta tolong dong, Cyril. Kamu tulis dulu, soalnya kamu buka modul nggak? Buka. Tapi saya pakai HP, Bu. Nggak bisa nulis soalnya. Enggak, maksudnya kamu nanti bacain soalnya, saya tulisin. Oke? Oh, boleh. Oke. Yang tadi 3E ya, Bu? Bukan 4, nomor 4. Oh, bentar, Bu. Oke. Nomor 3E itu buat ini ya, latihan mandiri. Nah, saya buka whiteboard di sini supaya lebih lebar. Nomor 4 ya, Cyril ya. Oke, soalnya apa Cyril? Soalnya ntar saya cari soalnya saya belum buka modul tadi. Nomor 4 diketahui Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah c. Turun hanya pada interval 2/3 lebih besar x lebih besar 8. Maka hitunglah nilai a tambah b. Oke. Nah, teman-teman, ini turun ya, tulisannya ya. Turun. Nah, kalau ini kan sebenarnya soalnya saya balik ya. Selama ini kan kalian ditanya interval turunnya di mana, interval naiknya di mana gitu kan, fungsinya lengkap. Tapi sekarang soalnya saya balik nih. Interval turunnya udah saya buatin nih. Tapi kalian melengkapi fungsinya harus apa nih? Ada ABC-nya di koefisien fungsinya. Nah, kira-kira langkah kerjanya harus kemana dulu nih kalau ketemu soal seperti ini? Siapa yang sudah kebayang? Menebak nggak apa-apa deh. Hanya kira-kiranya apanya? Buat yang bagian mana, Bu? Nomor 4 nih. Kalau ketemu soal seperti nomor 4, maka pertama apa yang kamu lakukan? Bentar, Bu, masih agak bingung. Diketahui fungsinya fx, tapi nggak lengkap nih, ada ABC-nya. Kemudian diketahui lagi fungsi ini punya akan turun, grafiknya akan turun pada interval
X itu di antara 2/3 sampai 8 nih. Nah, maka kamu harus cari apa dulu? Jadi kalian supaya terbiasa ya kalau soalnya bolak-balik tuh paham ya. Oh maksudnya saya harus cari ini nih. Apa ketemu ini? Harus cari apa kira-kira? Dari aksennya dulu ya, Bu? Aksennya yang mana? Yang di aksen ini? Yang F dulu. Fx. Oke. Kita cari F aksen X. Apanya hasilnya? Berarti 3x kuadrat 3x kuadrat terus tambah 2ax tambah 2ax tambah b. tambah b. Oke. Terus kan dia turun nih, berarti syarat F turun jika apa? Ya, 3x kuadrat. Saya tulis Fx, F aksen X harus 3x kuadrat tambah. ini syaratnya dulu, Lebih kecil daripada 0. Oke, nah ini kita masukkan 3x kuadrat plus 2ax plus b harus kurang dari 0. Oke, ini udah nggak bisa diapa-apain ya, ingat ya. Iya, Bu. Habis itu kemana lagi? Yang sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan ini diapain? Berarti jadi x. Ini dapat x berapa sih, Nya? Kalau bentuk intervalnya seperti ini sebenarnya kita ada x-nya berapa dan berapa sih? 2/3. 2/3 sama 8. 8. Nah, berarti kalau kita dapat x itu 2/3 sama x 8, jadi dia berasal dari bentuk pemfaktoran apanya? Berarti lebih kecil daripada 0. Ini kurang dari 0. Tapi di sini angka yang di sini kita masukkan min 2/3 sama min 8. Betul, min 8, betul sekali. Habis itu, karena ini pecahan nih, 3 kita kali silang ke x ya. 3x min 2 dikali sama x min 8. Habis itu diapainnya? Habis itu dikali, Bu, silang. Kali pelangi, betul sekali. Ya, maaf. Nah, oke. Jadinya apa? Dapatnya apa? Berarti 3x kuadrat min 24x min 2x tambah 16. Tambah 16, kurang dari 0. 3x kuadrat min berapa? 26x. 26x plus 16 ya. Iya, Bu. Nah, perhatikan teman-teman, kita dari dua tempat kita udah selesai nih. Kita sekarang pekerjaan kita adalah melihat hasil terakhir di F aksen sama hasil terakhir dari interval. Ini harus sama, oke? Paham ya? Nah, berarti ini udah sama nih. Ini udah sama, ya udah, nggak usah diurus lagi, gitu kan? Ya udah pas gitu. Nah, sekarang berarti kita bisa mencari yang koefisien x ya. Hanya jadinya berapa? Berarti 2a. 2a itu sama dengan min 26. min 26. Ya udah, hanya ketemu berapa? Berarti a min 13. Oke. Kemudian yang b-nya 16, Bu. b sama dengan 2. Ya udah, tinggal dimasukkan ya. Berarti jadi a plus b sama dengan 13 ditambah 16 3. Nah, apakah jelas teman-teman cara mengerjakan soal tipe seperti ini? Femia jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Alen jelas? Eko jelas? Saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Yang 3x min 2 itu dapatnya dari mana? 3x Min 2. Yang mana nih? Kamu anotate coba. Yang mana ya? Yang ini, Bu. Oke, nih. Kalau di sini pecahan nih, ini kan pecahan. Maka penyebutnya saya kali silang ke sana. Oke? Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Jadi
Jadi ini kalau jadi 3x min 2. Sebenarnya kan sama aja nih, x-nya yang didapat dari sini jadinya 2/3 juga kan sama. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau jelas? Kalau? Bu. Oh, William. Oke, William. Saya mau nanya, Bu. Tadi saya sempat bingung soalnya yang dia bisa dapat 2/3 lebih kecil dari X itu gimana, Bu? Yang itu. Yang ini? Iya. Itu Ini soal. dari soal. Oh, itu dari soal. William oke, Bu. nih. Kan kita melengkapi fungsinya nih. Pasti ini intervalnya akan diketahui nanti ya. Siapa lagi mau tanya? Kenneth jelas? Kenneth? Mungkin. Oke. Devon jelas? Lagi yang proses, Bu. Marcel? Ya, jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Oke. Rias? Jelaskah, Rias? Suaranya nggak keluar sih ya. Iya. Oh, masih. Udah jelas? Mana catnya? Udah paham belum? Bagian nggak paham yang mana? Bu, Apa? Kan dari yang itu yang kotak ungu itu kan mau dijadiin persamaan kan, Bu? Taunya itu minus gimana, Bu? Taunya X minus. Loh, kan gini, lobnya kalau kamu memfaktorkan x min 3 dikali x plus 2 kurang dari 0, ini kamu dapat x-nya gimana kan? X min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 dong. Jadi harus lawannya ya. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau min berarti di sini plus ya. Ingat ya. Oke, ada lagi? Kesya jelas? Oke. Masih aman, Bu. Aman. Nathan? Nathan? Iya, bisa dimengerti. Oke. Itu jelas ya? Nit? Lagi memahamin sih, Bu. Oke. Oke. Sekarang kita balik ke modul ya. Jadi, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, caranya kalian harus mengerjakan dari dua sisi ya. Fungsinya diturunkan. Kemudian diberi syarat yang diketahui di soal apa turun atau naik. Kalau naik berarti harus bisa. Kemudian intervalnya kalian utak-atik. Nah, cari x batasnya dulu. Habis itu masukkan ke bentuk pemfaktoran gitu ya. Kalau ada pecahan dikali ke sini dulu, masukkan ke x-nya, kemudian kali pelangi ya, dikalikan, nah kemudian disamakan tuh hasil turunan dari fungsi x-nya harus sama dengan dari interval tadi. Ya udah tinggal ambil koefisiennya pasti ketemu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Berarti ini bagian yang pertama udah selesai. Silakan nanti soal-soal yang tertinggal kalian coba ya buat belajar mandiri ya. Jangan menunggu dikerjakan kalau ada tempat buat ngumpulin. Jangan pernah. Karena nanti kan kalian akan ulangan juga supaya lebih paham, ulangannya dapat 100. Oke. Kita sekarang lanjutkan ke nilai maksimum dan minimum fungsi. Ini udah habis ini udah selesai. Ini soal bedanya yang tadi sama yang ini apa, Bu? Nah, teman-teman. Tadi saat kita di sini naik turun kemonotonan, kita kan nggak membahas ada sama dengannya ya. Di sini nggak ada sama dengan tuh. Hanya lebih besar, lebih kecil doang kan. Terus sama dengannya kemana? Nah, sama dengannya adalah yang mau kita bahas di sini. Nah, ini adalah sama dengan semua nih, perhatikan. Jadi, nilai max min
itu berkaitan dengan nilai stasioner. Namanya adalah stasioner. Stasiun, kalau kalian ingat kata stasiun itu adalah tempat berhenti ya, tempat berhentinya ini. Jadi dia perubahan dari kurva naik menjadi kurva turun ya, dari plus kemudian min pasti dia maks. Dia adalah titik balik maksimum gitu ya. Nah ini adalah namanya stasioner, stasioner maksimum. Yang ini stasioner minimum nih. Kenapa? Dia dari kurva turun berubah menjadi kurva naik nih. Min kemudian plus. Ya udah di sini adalah minimum. Titik balik minimum. Nah, kemudian ada Bu, yang ini apa ini? Yang di sini kurvanya habis turun kok turun lagi, padahal di sini ada stasionernya nih. Oke, berarti ini adalah stasioner yang belok. Jadi ada balik, ini adalah balik ya. Ini balik maksimum, ini balik minimum, ini belokan, ini belok turun. Belok turun kenapa? Karena min kemudian min. Bu, apakah nanti ada belok naik? Ada, kalau plus kemudian plus. Di sini ada pembuat stasionernya ya. Nah, cara mencari stasioner itu gimana caranya? Stasioner itu kalau turunannya sama dengan 0. Nah, kalau dia nggak punya gradiennya 0, maka dia disebut stasioner. Jadi f aksen x itu nilainya 0. Maka di situ kita akan dapat nilai x pembuat stasioner. Kalau ditanya nilai stasioner berarti x pembuat stasioner tadi substitusilah ke fungsi aslinya, maka dapatlah nilai stasioner. Kalau ditanya titik stasioner, berarti pasangkan antara x pembuat stasioner dengan nilai stasioner. Jadilah titik stasioner ya, A, F. Ini definisinya. Nah, sekarang kita akan membahas di seputaran stasioner itu ya. Kita perhatikan contoh satu dulu, satu persatu supaya lebih jelas ya. Diberikan fungsi fx-nya, saya tulis lagi. Fungsi fx-nya adalah x. Kemudian ditanya adalah nilai dan titik stasioner, nilai stasioner dan titik stasioner. Berarti ini ya, konsentrasikan di sini. Nah, berarti kita butuh syarat stasioner. Kita turunkan dulu aja deh. Turunkan dulu fungsinya pasti karena kita masih pada bab turunan. X pangkat 3 diturunkan jadi 3X pangkat 2 min 12. Oke, kemudian syarat stasioner aksen X-nya sama dengan 0. Ya udah, sama dengan kan 0 nih. 3X kuadrat min 12 sama dengan 4 sama dengan 0. Faktorin ya. Pokoknya kalau ada X kuadrat berarti ada dua nilai X. Jangan lupa. Jangan dipindahin pas kemudian diakarin. Pasti kalian hilang 1X. Jangan pernah ya. Pokoknya kalau X kuadrat variabel dikuadratin berarti ada dua nilai X. Kalau di sininya minus. Kalau plus, ingat plus berarti nggak ada. Berarti di sini min 2 sama plus 2 ya. Oke, kita dapat X-nya adalah 2 sama X sama dengan min 2. Ini namanya pembuat stasioner. Nah, yang ditanya nilai stasioner. Nah, berarti ini kita substitusi ke fungsi asli ya. Ingat ya. Kita X sama dengan 2. Berarti kita dapat F2 sama dengan, jangan F aksen ya. F X asli. 2 pangkat 3, min 12 kan 2, 8. Sama dengan 8, 16. 16 dikurangi 24. Sama dengan berapa nih? Min 8 ya? Oke. Kemudian X sama dengan min 2. Kita dapat F min 12 kan min 2 ditambah 8. Ini min 8 nih. Oh, coret sama ini ya. Min 8 tambah 8 hilang. Ya udah jadinya 24 min 12 kali min 2 ya. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai stasioner. Ini adalah nilai stasioner. Nilai stasioner. Jadi nilai stasioner itu min 8 sama 24. Nah, kalau titik stasioner itu ya pasangkan X sama nilainya ya 2, min 8 dan min 2,24. Nah, nanti kan tadi stasioner itu ada 3 ya, 3 macam nih.
balik maksimum, balik minimum, atau belok turun atau belok naik ya. Beloknya ada di. Nah, kita lihat nih, perhatikan apakah dia titik belok, apakah dia titik balik, baliknya balik maksimum atau minimum. Nah, sebenarnya dari sini udah ketahuan nih. Ini kecil kan? Ini nilai minimum nih, karena dia lebih kecil daripada yang 24 kan. Ini adalah nilai minimum. Nilai ada baliknya. Nilai balik minimum. Nilai balik minimum. Yang ini adalah nilai balik maksimum. Kok bisa Bu? Taunya dari mana? Ya bandingkan aja. Ini 8 sama 24, yang kecil itu jadi nilai balik minimum, yang besar jadi nilai balik maksimum. Nah, berarti titiknya juga iya nih, yang ada nilai balik minimum berarti dia menjadi titik balik minimum. Yang ada nilai balik maksimum berarti dia jadi titik balik maksimum. Nah, seperti itu. Atau lebih jelasnya kalian bisa menggambar garis bilangannya nih. Dari X yang kita peroleh dari sini ya tadi ya. Min 2. Ini 2. Nah, kita uji pakai 0 ya. Kita uji pakai 0. Pakai 0. 0 substitusi keturunannya tadi itu. Mana ya? Fungsi turunan. 3x kuadrat min 12. Kalau x-nya 0, berarti 0 min 12. Berarti di sini min 12. Min. Berarti ini plus, ini plus. Nah, kalau plus kemudian min, berarti ini adalah max. Ini berarti yang ini tadi. Min 2 kan? Tuh. Kemudian kalau habis turun, kemudian naik, berarti ini adalah yang balik minimum. Apakah paham dari contoh? Apakah jelas teman-teman tentang stasioner, max min? Silahkan dari soal ini, apakah ada yang mau bertanya? Bu, Ya apa? itu yang dibikin garis bilangan buat tahu titik baliknya cuman X-nya dong. Kalau garis bilangan kan untuk ngecek gradien kan? Ngecek gradien mah pakai X-nya aja loh ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Ini supaya nanti kalau gini loh ya. Kalau misalnya pertanyaannya itu nggak dua-duanya, misalnya ditanya tentukanlah nilai balik minimumnya. Nah, yang ditanya nilai balik minimum ya udah langsung aja ambil yang X-nya 2 gitu, oke ya. Paham ya? Tapi harus tahu naik turunnya dulu kan. Harus tahu min plusnya supaya kita tahu oh di situ minimum lembah atau bukit gitu. Oke? Oke, Pak. Oke. Yang kelempar siapa ya? Siapa yang kelempar? Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya. Oh, sebelum contoh berikutnya nih. Ada tadi belok. Nah, perhatikan nih. Ada titik maksimum. Titik balik maksimumnya nih ya. Maksimum lokal nih di sini, lokal di sekitar sini ya. Ya, karena berasal dari ini naik kan ini plus. Kemudian ini turun, berarti turun min. Pasti di sini terjadi lengkungan bukit ya. Kalau bukit pasti terbentuklah jenis yang maksimum. Nah, kemudian kalau kalian ketemu min, kemudian kok min lagi, oh berarti di situ ada titik belok. Kemudian dari min, kemudian plus, berarti di situ adalah minimum gitu ya. Nah, kemudian maksimum lokal itu namanya adalah balik maksimum ya. Yang ini, kemudian kalau yang belok tadi kan saya bilang, nah kalau balik minimum berarti yang tadi.
Ini titik minimum lokal ya. Ini namanya adalah titik balik. Nah, sekarang yang belok, ada belok naik, ada belok turun. Taunya dari mana, Bu? Dari garis bilangan. Kalau dari garis bilangan itu plus, kemudian plus lagi, berarti dia naik terus kan. Nah, tapi di sini ada pembuat stasioner. Oh, berarti di sini terjadi belok yang naik. Tapi kalau turun kemudian turun, min kemudian min, berarti di situ terjadi belokan yang turun. Gitu ya, membedakannya ya. Nah, kita langsung ke soal itu. Nah, ini perhatikan tadi. Titik maksimum lokal itu adalah titik balik maksimum tadi ya. Berdasarkan dari tanda min plusnya di garis bilangan tadi. Minimum lokal itu adalah titik balik minimum. Nah, titik belok horizontal. Horizontal kan ya? Itu ada dua. Tadi yang belok naik, belok turun. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, sekarang kalau misalnya, Bu, saya dapat X-nya kok cuma 1. Saya membedakan jenisnya dia max atau min, gimana caranya? Ya harus pakai garis bilangan. Supaya tahu ya, oh dia lembah nih, terbentuk lembah, berarti pasti dia jenisnya adalah titik balik minimum. Gitu ya, teman-teman ya. Karena kalau kalian hanya berdasarkan dari titik stasionernya, kalian mau membandingkan sama siapa? Kan nggak ada pembandingnya. Maka harus digambar garis bilangannya, begitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Yang contoh 3. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, perhatikan teman-teman, jenisnya itu jangan keliru ya. Jenisnya itu adalah tadi ada 3 ya. Balik maksimum, balik minimum, atau belok. Nah, beloknya ada 2, naik atau turun, gitu ya. Jenis stasioner itu cuma ini, ada 3 macam ini atau 4. Maka jangan keliru nih, kalau titik stasioner sudah dapat, nah kalian tinggal melabel ini. Dia adalah yang balik maksimum, atau balik minimum, atau belokan. Nah, caranya berarti urutannya sama ya. Kita cari F aksennya dulu nih, diturunkan dulu fungsinya. X pangkat 2 min stasioner. Cara stasioner itu adalah F aksen X sama dengan 0. Jadi, kalau kita tinggal faktorkan nih, difaktorkan, kita dapat 2 nilai X nih. Berapa ya dikali min 5? Ya. Oke. Tadi udah sampai, ini memfaktorkan. Kita faktorkan, dikali ketemu min 5, ditambah ketemu min 4. Berarti ini pasti min 5 sama plus 1 ya. Nah, ini min 5 ditambah 1 kan. Dari sini kita dapat X-nya adalah 5 sama X sama dengan min 1 ya. Ini lawan ya. Nah, karena yang ditanya titik stasioner pertama, maka kita bisa langsung mensubstitusi ini adalah pembuat stasioner, substitusi ke fungsi aslinya. X sama dengan gitu ya. Ini dapat nih. Min 23/3. Saat X-nya adalah min 1, kita dapat F min 1, substitusi ke fungsi aslinya ya, jangan keturunan ya. Kita dapat ini. Nah, 12 2/3. Ini yang disebut sebagai nilai stasioner. Dan kebalik-balik ya. Kalau ditanya nilai stasioner. Karena yang ditanya titik stasioner berarti titik stasioner adalah 5,min 23/3 dan min 1,12/3. Kemudian jenisnya, perhatikan. Kalau ini nilainya itu dari 12/2/3 sama min 23/3, itu pasti bukan belokan, tetapi dia adalah titik balik ya. Kalau dia 12 atau lebih gampangnya ya pakai garis bilangan aja ya. Min 1 nih sama 5, bikin garis bilangannya. Min plusnya pakai 0 paling gampang. 0 substitusi ke turunan gitu ya. Substitusi ke turunannya.
ini min. Ini plus itu naik, min itu turun, naik lagi. Nah, kalau habis naik kemudian turun, ya udah maksimum di situ. Atau dari sini kita membandingkan 12/2/3 sama min 23/3, ya lebih besar 12/2/3 dong. Berarti ini adalah titik balik maksimum ya. Jenisnya jenis min 1,12/3 adalah maksimum. Nah, kemudian 5,-23/3 adalah titik balik minimum. Nah, begitu menuliskan jenisnya ya, jangan bingung kalau ditanya jenisnya. Apakah jelas contoh 3? Paham?